Selamat sore guys, welcome back YouTube channel. Sore ini di jam sekitar jam 5-an atau mungkin gua nggak ngeliat jam. Ada suatu project baru nih guys. Yang jelas bukan project dari si Sengkuni ataupun dari Black Mamba, tapi gua mau memprojekkan. Tada, udah ketahuan ganti pelek. Kenapa gue ganti pelek? Alasannya karena satu, ini motor bakal gue pakai harian. Gue sayang pakai RCB buat harian sebenarnya. Kelamaan ngedongkrok juga motor kalau pakai RCB. Ya memang RCB itu buat look ganteng, buat dipakai pun harian nggak masalah sebenarnya. Cuman gue agak tricky gitu sebenarnya. Pelek apa yang gue mau ganti? Gue ganti pakai BRT. Nah sebenarnya di BRT ini nggak bisa langsung plug and play alias PNP. PNP itu adalah suatu mitos dan jangan dipercaya. Itu mustahil. Gue beli ini pelek dengan kondisi tromol kecil, dan sedangkan itu yang gue pakai di Jupiter gue bekas tromol besar. Jadi banyak yang harus gue rubah dari bos-bosan yang di dalam sini. Gue pakai punya Supra. Nih kalau kelihatan tuh di dalam situ pakai Supra. Terus ini karet napgearnya gue pakai punya Karisma Supra sama aja. Ini klaher ini bisa pakai punya F1 Jet Jupiter. Lalu apalagi yang gue rubah, banyak banget sebenarnya. Ini untuk bos-bosan yang di dalam tromol, yang di sini nih, yang di napgear sini, terus sama yang di ganjelan luar ini kanan kiri. Yang ini kalau nggak salah itu untuk di bagian luar napgear. Tapi kalau misalnya pakai bos-bosan lama gue pakein yang lama. Terus ini yang buat di sebelah kanan, untuk di bagian arm kanan yang dekat panel rem. Alasannya itu gue mau ganti pelek karena buat motor buat harian, bukan buat pajangan aja sebenarnya. Memang banyak yang pakai RCB yang buat harian, tapi gue agak kurang gimana gitu, agak ngeri-ngeri sedap karena itu buat resist only. Sebenarnya pakai BRT juga minusnya cuma satu, berat. Tapi kalau buat look sih ya oke lah, good, nggak jelek-jelek banget juga. Gue suka palangnya. Memang awalnya sebelum beli RCB gue ngincer Kemco, tapi gue berhubung penasaran dengan RCB, ya udahlah gue beli RCB dulu. Setelah penasaran gue udah hilang, baru gue beli BRT. Mungkin pakai BRT gue akan lama dan motor juga bakal buat harian. Oh iya, satu lagi, kalau pakai BRT itu minusnya cuma satu guys. Dia nggak bisa pakai namanya pakai speedometer. Di sini lo kalau mau nggak mau lo gerinda bikin jalur belah dua di sini, tak buat jalur si speedometer, tapi diukur dengan si speedometer itu sendiri. Gimana hasilnya di motor gue? Tungguin aja nanti. Kalau udah jadi gue bakal nge-spill. Gue nggak bisa bikin timelapse sebab gue nggak ada tripodnya. Oke, tunggu ya guys. Oke cuy, beres juga, rampung juga setelah berapa jam nih gue bikin. Dari gue balik gawe itu jam 4 sampai rumah setengah 5. Jam 5 gue langsung masang ban. Gue beli beberapa macam yang diperlukan. Karet napgear yang gue beli, karet napgear, terus klaher napgear, as karena as gue jeber alias udah bengkok, nggak bisa kepake lagi, gue nggak tahu kenapa itu. Sama beli yang depan ini gue bikin tubeless, tapi yang belakang nggak bisa tubeless karena bannya nggak mau mekar. Beginilah kurang lebih penampakannya dari Jupiter Jet gua. Ban depan belakang ini gue pakai 90-80/17 rata ala Komorot, korban motor road race. Cailah anak Facebook banget. Oke, balik lagi, gue mau ngejelasin kenapa gue beli as, kenapa gue beli klaher napgear. Kenapa juga tadi gue bilang per PNP-an itu hanyalah mitos untuk tromol besar. Gue jelasin awal-awal. Jupiter Z aslinya itu seperti ini tromolnya, besar. Dan
Napkirnya pun juga besar. Sedangkan BRT dia tromol napkirnya kecil kanan kiri, dan karet napkirnya pun berbeda sendiri. Ini gue pakai pelek temen gue karena pelek temen gue lagi nganggur. Depan belakang, yang depan oke lah, PNP plek nggak ada 5 menit selesai. Biasanya gue masang pelek itu nggak nyampe sejam 2 jam, tapi baru kali ini rekor paling lama gue masang pelek 2 jam sendiri. Oke, kita bahas satu-satu di bagian belakang. Kenapa PNP itu di bagian belakang mitos? Satu, ini gue dapat posisi pelek beda tromol, tutup tromol sama tutup napgearnya juga. Kedua, di bagian klahernya dia ini, di bagian panel remnya itu dia klahernya double. Kalau untuk permasalahan klaher, pakai klaher standar Jupiter, Pega, POS1, F1ZR, F1Z, Jupiter MX, Pixon, itu semua sama. Cuman yang berbeda cuma satu. Nih. Di bagian napgear ini. Di bagian bushing ini. Ini punya bawaan Jupiter Jet gua, masih nggak tahu ori, nggak tahu apa, gua dapetnya seperti ini. Dan untungnya lagi gue masih nyimpen stok klaher, jadi yang buat kanannya double. Kalau nggak ngerogoh kocek lagi gue buat beli si klaher itu 2 biji, lumayan, satunya itu 25. Kalau klaher kali 2 udah gocap. Kalau ginian mah murah, 8.000 perak juga dapat sebenarnya. Nah, di BRT itu dia bos ininya dia pendek, ngeblur sih. Coba. Dia bos ini itu pendek, minimal banget. Ini kepotong satu ruas klaher lah. Ya estimasi segini nih kurang lebih nih. Soalnya hitam sih. Nah, kurang lebih sejempol gua nih yang gua tandain nih potongnya. Nah, segini. Biar si klaher yang sebelah kanannya itu yang di bagian naprem, di bagian naprem itu masuk. Itu aja sebenarnya sih. Sama karet napgearnya itu beda. Kalau Jupiter itu tipis. Nah, ini Jupiter tebal, punya Jupiter itu tebal. Tapi kalau punyanya Karisma, kalau punya BRT itu dia lumayan tipis, seperti kayak punya keluarga Honda. Dan satu lagi, kampas rem belakang itu juga punyanya Honda. Gue bingung kenapa bisa depan Yamaha PNP masuk, yang belakang ini punyanya Honda. Tapi untuk klaher semua masuk ukuran Jupiter, POS1 dan Pega. Cuman itu aja perubahannya, cuman di bagian bushing untuk belakang. Kalau yang belakang nggak dapat bushingnya ya. Cuman kalau untuk bosan depan kanan kiri itu kanan kirinya itu sama dengan bisa pakai gearbox buat jadiin bosannya. Kanannya sama, bawaan Jupiter juga masuk. Untuk disk pakai Jupiter juga masuk, semua masuk kecuali yang belakang ini, biang radinya nih, biar si klaher double itu masuk. Tapi kalau lu memaksain pakai punyanya Jupiter tanpa lu potong, Jupiter F1Z, Jupiter MX masuk, tapi kepanjangan dan itu pun nggak akan enak motor. Oke, itu aja, sekian review pemasangan dari pelek BRT ke Jupiter Jet. Sebenarnya emang udah PNP, tapi ada perubahan sedikit. Tapi itu gua anggap hanyalah mitos PNP. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus, bye bye.